setia, selamat datang di Suara Kampus, di podcast kami ngobrol kita yang membahas hal-hal nyata di dunia mahasiswa ataupun lingkungan dunia kita ataupun keluarga kita sendiri nih guys. Jadi di sini kita bukan bahas tentang soal tugas kuliah ataupun deadline-nya, tapi juga isu-isu yang ada di masyarakat kadang-kadang yang bikin stres, terutama yang berhubungan sama dompet ataupun ekonomi sekitar rumah kita nih. Jadi topik kali ini kita adalah sesuatu yang lagi rame di kalangan masyarakat. Itu pinjaman online alias pinjol. Cepat, mudah, tapi juga bisa jadi rumit untuk diri kita sendiri. Barang gue dan teman kampus gue ini mau ngediskusiin tentang pinjol. Di sini kita harus berdari, dalamnya ataupun luarnya. Kata basa-basi langsung aja kita tanya. Nah, kita bahas bisa kalau ngomongin masalah tentang pinjol itu pasti itu pinjol kadang menjadi dewa untuk kita, tetapi mimpi buruk bagi kita juga karena pinjol itu bisa mengakibatkan bunga yang tinggi dan menetik di kita, itu akan susah kita. Aku juga setuju banget nih kita ngomongin ini karena makin banyak nih teman-teman kita yang udah mulai tergoda sama pinjol, apalagi situasi mereka yang besar kos kayak dia atau segala macam kebutuhan mereka. Itu gimana? Atau mungkin juga akademisi atau kredit mereka sih nggak sedikit mungkin mereka pinjol atau pinjam untuk bayar trade atau yang lainnya. Masalah tinggi ya. Itu gimana dia? Kalau menurut gue ya, yang parah banget nih, mereka tuh ngasal pinjam aja nih, dia nggak tahu ya pinjam legal atau ilegal kayak gitu. Bahkan dia nggak mikirin dulu skema bunganya tinggi atau enggaknya. Seharusnya kan kita sebelum pinjam kita survei dulu misalnya mana sih yang legal, mana sih yang ilegal kan, karena kalau ilegal kan bahaya, misalnya data-data kita kan disalahgunakan, di share ke orang-orang, misalnya kita lupa ya istilahnya kayak gitu. Itu sih ini. Bahaya ya kalau kayak gitu ya. Bahaya banget. Data itu juga bisa kesebar kan. Iya. Kalau kita asal aja kita cek dapat duit tapi data kita kesebar. Jadi ngerti kan sangat kalau identitasnya yang pakai gitu kan. Itu cocok lah kita ngobrol. Kita udah lihat gimana topik video ini merajalela di sosial media, di hubungan masyarakat kita. Yang dekat sama kita sebagai mahasiswa. Tapi pertanyaannya, bagi kalian nih para mahasiswa, gimana sih kalian bisa tergoda sampai pinjaman online? Jadi karena prosesnya itu sangat mudah, kita cukup KTP, pada CP rumah, kakak, kita cukup KTP, langsung cair. Apalagi kan sekarang lebih mudah banget nih untuk pinjaman online itu, kita tuh nggak perlu banyak tanya buat pinjam di mana lain. Jadi akhirnya kita pinjaman online. Begitu kan pinjaman online itu kan butuh banyak banget ya, kasih pinjamannya langsung besar di atas 10 juta. Begitu kan dia beserta bunga-bunganya kan bisa lebih dari 12 juta atau 13 juta. Menurut kalian gimana nih? Nah, gue juga pernah sih akhir bulan kan sudah ribet nih, udah mepet untuk bayar kosan, purchase dan yang lain. Aktif aja dipencet tuh untuk ngaji ada sebelum itu udah lihat dulu sih reviewnya legal atau enggak ini. Oh nggak belum review lagi? Iya, sebelum di kita ngaji legal kan benar nggak tuh perkara kita ya itu juga. Kenal lagi ya? Jadi Tapi jadinya tuh donor, oh, bukan nggak jadi, berarti kayak tadi. hampir. Bisa hati-hati. Ada siasatnya. Nah, gitu. Kalau menurut gue nih, kalau menurut gue ya, gue sih gak ada pilihan lain ya. Gue pasti kalau emang lagi terdesak banget, gue pasti pinjol. Karena apa nih? Gue kalau temen gue pasti gak enak. Gue gak enak. Kalau nggak teman ke orang tua. Kalau ke orang tua alasannya nanti gue takutnya malah jadi omongan. Gue dibilang ada mandiri. Ya otomatis gue kalau emang terdesak banget, kayaknya gue paling bisa pinjol. Tapi ya pinjol, cuman paling gue harus lihat dulu nih, ini legal atau nggak legal. Dulu gue lihat setuju aja dulu. Kalau tinggi kayaknya gue juga harus pikir 2 kali sih. Kalau itu gimana? Kalau gue sih ya, kalau gue ngomongin pinjol ilegal,
banyak banget mahasiswa tuh kadang nggak tahu nih risikonya, risiko privasinya dia bakal tersebar. Terkadang tuh pinjol ilegal tuh suka minta apa ya, akses kita tuh yang berlebihan. Contohnya kayak daftar kontak, terus riwayat pesan atau galeri foto kita lah. Ya mungkin itu bahan yang dipakai untuk nyebar aib kita, intimidasi kita kalau kita gagal bayar. Ya itu sebenarnya melanggar hukum sih, makanya itu bilang ilegal. Nah, buat kalian yang misalnya meminjam ya disurvei dulu ya, bisa dibilang ya disurvei dulu lah better. Kalau ilegal benar-benar malu juga kita sih, keluarga yang kita tahu, teman yang kita tahu juga ya. Jadi kalau emang mendesak banget legal, Takut di dalam juga termasuk perhatian ya kalau gitu. di desa-desa Ambon kan banyak banget. Begitu kan dia pasti dapat kontak mereka, kontak mereka itu otomatis teman kita dapat kontak Di diri. spam ya kan isi juga orang. Padahal kan kita sendiri juga nggak tahu apa tiba ada teror kan. Masalah pinjol itu. Jadi itu sih lebih hati-hati aja. Ya habis. Jadi bicara kita harus bicara. Udah. Ini sekarang kita bahas di dalam apa saja sih risiko dari pinjol. Bukan cuma soal bunga yang mencekik, tapi masalah sosial, bahkan politik. Dan dari sisi psikologis, tekanan dari penagih itu mental kita down. Gua pernah teman gua, ya, dia sudah terlilit utang, jadi dia benar-benar udah putus asa banget kan. Dan ada juga gua sempat baca di media sosial, ada juga yang hampir bunuh diri. Itu serem banget dong kalau katanya. Kalau menurut kalian, ada nggak sih pengalaman risiko dari pinjol itu? Menurutku sih ada sih, yang bahayanya itu yang kurang membaca syaratnya. Kalau umum kan rata-rata orang yang mencoba pinjol pasti itu nggak baca detail untuk syarat-syarat pinjolnya sih. Bahkan ada juga aplikasi yang pinjol juga bunganya tuh bisa 2% per hari. Wow. Itu bisa bikin orang kan banget yang cepat kan. Ya, apalagi kalau tagihannya udah jatuh tempo lebih dari 1 minggu, baru udah pasti stres habis gitu. Pasti itu karena pengguna itu juga nggak baca syaratnya dulu tuh, pasti dia nggak memahami syarat-syaratnya, asal pokok dan langsung cair uangnya dan senang sesaat gitu. Kalau dari yang lain nih, Emang bilang awalnya sih mereka itu juga menyebarkan kayak video kita atau yang lainnya kontak HP kita yang untuk kontak darurat gitu loh. Jadi nilai cuma aku pinjam aja ya malu atau stres atau apapun gitu lah. Tapi semua itu dari waktu kita terganggu atau diri kita yang sekitar apa. pasti ya, berarti penagih itu bisa tahu isi kontak ke siapa aja. Jadi menyebarkan. Jadi dia hubungi tempat terdekat atau siapapun dari yang kontak itu dia hubungin sama penagih. Bayangin aja teman, saudara, orang tua kan sebar seperti itu kan, itu juga malu atau stres. Harus kita, walaupun itu emang kita sendiri yang membuat. Sama ya, sama yang kayak gue bilang tadi ya, usia risiko-risiko yang kayak gitu para apa dari dua tambahan nih secara hukum. Untuk ilegal itu tuh meskipun nggak ada tuh dasar hukumnya buat kita aset dari si asalnya, kalau dia juga nggak ada wewenang lagi, tapi di lapangan gimana? Dari kedepannya kan mereka tuh saya nanti dia kayak pinjam dengan perkataan, buat ketinggalan banget asal lah, sampai asal saya gak nanti juga dilontarin gitu ya. Ini intimidasi gimana caranya biar si nasabah ini bayar. Nah kalau nggak bayar itulah di lapangan realita ini efek risikonya. Walaupun itu mereka kita bisa nggak bayar sebenarnya. Iya, beberapa nih dari temen gue bahkan rekomendasi ini kalau di ini misalnya dia minjem di Galbay ini yang di jual ilegal, nah itu aman karena itu nggak akan masuk di slik kita gitu. Tapi tetap aja ya. Kita sebagai peminjam kalau misalnya udah ditagih itu nggak terasa. Enak sih pastinya. Apalagi dia tahu berapa kita. Kadang juga pinjaman ilegal itu banyak ya. Nah, tadi kalau bisa bayar nih, kemudian kita nggak lupa untuk bayar. Yang ini kita belum bayar, ini harus pinjam lagi yang ini. Sekarang ini dibayar, lagi.
itu sangat banyak juga sih yang lubang di aplikasi pinjol itu. Kita kan nggak tahu juga keuangan orang itu depannya bagaimana. Kadang orang mikirnya seenaknya juga sih, hari ini nggak mikir ke depannya, resikonya juga nggak tahu ya nanti ke depannya bagaimana. Bahkan ya dibilang bebas sampai ada orang yang bunuh diri pasti stres gitu masalah karena dia ya itu dari awal mungkin dia gak yang dilihat dulu nih berapa lo bunganya harus dibayar, ini dia rasa stres Karena juga dia nggak mau ya pinjaman itu gak ada bunganya itu berapa persen, ini per hari kan. Kalau contohnya 3% kali itu hari aja persen, otomatis kan kita kan pinjam lagi di sana di sini. Belum tentu kan saudara-saudara kita kan pinjamin juga. Kadang kita malu juga dari pinjam nih, apa bayar pinjol. Ya lalu sih pasti ya. Paling di keluarga besar kan yang diomongin utang. Aduh. Karakter juga sih kan. Nah itu resiko dari pinjol. Makanya kalau emang lagi terdesak, lagi butuh banget, kalau tidak ada pilihan mau pakai yang pinjol harus lihat dulu, baca dulu tua dan bunga-bunganya, jangan sampai terjebak. Oke, setelah itu kita akan bahas apakah pinjol itu selalu negatif. Resiko memang banyak, tapi adil juga kalau kita bahas satu sisi. Apakah semua pinjol itu buruk? Bisa nggak sih pinjol dimanfaatkan secara bijak? Misalnya buat hal yang produktif, kita bahas gimana kalau kita Nggak juga ya kalau menurut gua pinjol itu selalu di sisi negatif ya, negatif terus. Kadang tuh pinjol juga bermanfaat sih. Bukti nyatanya tuh teman gua membuka usaha dengan membuka bisnis daripada modal, dia mencari pinjaman online yang legal. Itu untuk modalnya usaha itu. iya seperti beli bahan-bahannya, modalnya berawal dari pinjol. Gua juga paling bermanfaat legal itu ya. Nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif. Karena kan orang-orang memang selalu negatif terus ya. Ada juga yang positifnya, ya positifnya bukti nyatanya membuat buka usaha modalnya dari pinjol. Benar sih, yang negatif itu. Karena kalau tujuan kita produktif dan kita bisa untuk mengembalikannya, itu bisa jadi positif juga buat kita. Yang penting kita juga sadar nih resikonya apa ke depannya dan kita bisa menguranginya. Lebih positif kita pindah sih untuk Sama tergantung kitanya juga sih, untuk pemakaiannya juga. Yang positif, ada yang negatif juga. Ada yang positif itu kan kayak buat bayar kos, belanja kebutuhan. Yang negatifnya belanja gaya-gaya, belanja yang nggak penting. Oh, bukan style-nya ya, style-nya. Lagi anak muda zaman sekarang lah, kayak habis. pinjam banyak, gayanya oke, padahal pinjam. Nah itu dia, masalahnya gimana online, pusing, pusing. Lalu ujungnya jam lagi, saya lobang, kan nggak kelar-kelar, kayak gitu. Aneh kan anak muda sekarang. Gimana tuh? kalau dari gua ya intinya benar tadi yang dia bilang pinjol itu nggak selalu soal negatif, ada sisi positifnya juga tergantung kita memakainya untuk apa. Dan hanya cuma nafsu usaha apa kita survei di awal kayak dipegang atau tidak kayak BBM doang. Nah khususnya nih kita nih para mahasiswa ya, nggak baiknya kita cek dulu kayak amannya kita lihat pinjol ini terdaftar oleh OJK ya, terus terdaftar oleh ATMI ya. Jadi dua asosiasi itu aman buat kita pakai karena apa, ini ngefek soal penagihannya biasanya itu lebih tipis lagi, manusiawi, beretika, gaya seenaknya, kata-kata Macam intimidasi berarti nggak boleh. ya. Jadi mereka tuh ada aturan hukum ya, jadi mereka tuh saling menjaga kerjaan mereka kalau fisiknya. Terus tuh biasanya tuh dari biayanya, hubungannya dia tuh lebih transparan, biasanya bunganya juga lebih kecil, jadi kayak gitu. Jadi sebagai mahasiswa pun kita harus pintar lah, lebih tahu dulu soal apa sih hubungan dari pinjol legal itu tadi. Itu sih kalau dari gue. Iya, benar banget sih. Mau banyak yang belum tahu kalau semua aplikasi pinjol yang legal itu sebenarnya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kadang karena butuh uang cepat, orang langsung install, terdaftar jika tanpa lebih panjang sedikit.
langsung dari yang survei dulu, dilihat dulu. Berarti nggak semuanya negatif, Iya. ada sisi positifnya. Walaupun nanti kita udah rapi di pinjaman online yang resmi, tiba-tiba ada tindakan dari oknum itu yang lewat dari undang-undang, kita bisa ngelaporin kan? Bisa, kita ngelaporin. dilindungi pastinya. Tapi balik lagi, kita harus bijak juga buat ambil keputusan untuk kami pinjaman di pinjol itu. Oke, jadi kita tahu ya di pinjol itu sebenarnya ada sisi positif. Nah sekarang nih gue pengen nanya sama kalian, apa sih yang bisa kita lakuin biar nggak terjebak? Ya? Gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa lebih kuat secara finansial dan secara mental? Ya, misalnya nih kalau kalian punya teman yang terjebak, apa sih yang bakal kalian lakuin? Coba kalau gue tanya, ya itu gimana sih? Kalau gue punya teman yang udah terjebak misalkan, gue pasti ngajak ngobrol dulu nih, pasti dia kan udah stres, udah malu, udah masuk ke hati, jangan kita harus mengatakan dia, tapi ya kita kan nggak tahu masalahnya apa. Supaya kita ada ngobrol, kita ada ngobrol, santai, dia juga kadang-kadang sama kita kenapa dia bisa kayak gitu. Berubah sih itu ya, dan langsung kita juga kita juga nggak tahu di posisi dia apa yang bisa Artinya kita jangan yang langsung menjudge Ya. karena itu otomatis akan bikin kalau kita ini kedot juga mati bro, siapa tahu nanti setelah itu bro. stres dan Kita kan ada aja orang yang pasti. jadi coba kita ngomongin dulu kan ya Dari kita dengan dia itu sih kalau gua ya. Ini dari yang next banget nih dari Mas Pak. Kalau menurut gue kita sebagai temannya ya, kita juga bisa membantu pengeluaran dia. Kita melihat pengeluaran dia dan kita memulihkan kembali ya. Cara kalau pengeluarannya sebulannya kita akhirnya kan sesuai dengan benar, agar dia juga bisa mengontrol. Nah, dan kita juga sebagai teman bisa juga membantu dari kerja sampingan atau partai lah untuk membantu kita teman ini karena kasihan artinya kan dia sudah kerja gajinya habis pinjol sudah kayak gitu atau juga kita bisa galangan lah sebagai teman kita membuka donasi lah donasi pasti kita suatu satu visi itu teman kita pasti kita akan membantu. tapi masih dengan konsekuensi kalau kita bantu dia jangan sampai kayak gitu lagi sih. Benar, Buat harus sadar diri, sadar diri juga biar dia sadar kalau itu salah. Jangan malah memanfaatkan teman Ya, itu sih lebih baik sadar diri aja jangan ulang lagi fatal lah. Karena percuma kalau kita bantu, kita udah ngebantu, udah lepas dari kita pinjol, kalau kita terulang kita lagi itu parah sih. Dia kayak sadar diri aja sudah nggak tahu dirinya. Desti yang baik ya. Terus saya pinjam gitu aja. Kita bantu habis itu kita kabur lagi aja. Oke, kita lanjut sama Karena masalah itu bukan cuma para pinjol ilegal, tapi juga karena kita sendiri kurang paham literasi keuangan kita sendiri. Padahal penting juga buat kantor keuangan, apalagi kalau sekarang kita naik tensi atau gimana kita pinjol. dia kayak nggak tahu keuangan dia ya, padahal dia nggak mampu, tapi dia nggak tergiur dengan keuangan, jadi dia banyak masalah. Nah makanya itu nih sebelum kita pinjam nih kita berpikir dulu nih ini untuk kebutuhan atau nafsu sesaat. Kalau emang nggak bisa bayar tuh jangan pinjam. Fokusnya itu daripada langsung kayak panjang pinjol lagi belanja lagi nggak parah ya mau sampai kapan kita pinjam online terus. Padahal mau financial freedom ya, tapi masih pinjol ya. Iya tuh yang repot-repot kayak gitu tuh. Bagian anak muda sekarang buat step-stepnya keras. Susah banget dah saya, sama bank ini susah ya. Tinggi sekali isinya. saran dari Isya juga semoga kalau ada teman ya dapat, tapi terus kita kasih pengertian ke dia juga bahwasanya harus lebih bijak lagi kalau pinjam dan bisa pinjam harus bisa diperhitungkan terlebih dahulu ya, harus kita kita bantu ya kayak Dimas bilang tadi manajemen keuangannya dia juga harus ya kita kasih pengertian ya kasih pinjam gitu. Intinya kalau nggak bisa pinjam atau ragu buat membayar lebih baik karena kan sendiri ya, gitu. Oke, kayaknya obrolan kita untuk hari ini sudah lumayan dalam ya. Sebelum kita tutup,
gue dan teman-teman akan narik kesimpulan dan sedikit ngasih refleksi nih buat para pendengar yang mungkin saat ini lagi berpikir nih, aduh aku udah terlanjur nggak pinjem, harus gimana, atau mungkin aku lagi butuh banget nih dana, mau pinjol atau enggak ya. Nah tenang aja, kita akan bahas penutupnya bareng-bareng. Pertama boleh nih dari Mas Adi. Oke. Jadi pinjaman online itu tidak sepenuhnya musuh dan juga tidak sepenuhnya teman yang baik. Tergantung hubungannya menggunakan dengan bijak. Ya, meskipun menawarkan akses yang cepat, dana yang tinggi, tapi akan menjadi jurang bagi yang tidak melakukan dengan bijak. Seperti itu menurut saya. Nah, kalau dari gua, jika jangan sampai karena ingin cepat, kita malah utang panjang. Sebelum lu sulitan, langkah baiknya lu tanya dulu keluarga lu, temen lu, atau pacar lu, itu solusinya. Daripada lu pinjol, ujungnya lu banyak utang. Nah, ini dia poin pentingnya yang sering banget dilupain sama orang. Jangan panik, jangan impulsif, dan jangan malu untuk minta tolong. Kedengarannya sederhana, tapi di dalam kondisi kepepet atau lagi stres soal keuangan, ada sengaja semua logika, pure begitu saja. Nice. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita soal pinjaman online. Mulai dari kenapa mahasiswa sudah tergoda, sampai risiko dan cara menyikapinya dengan bijak. Kita semua paham kok, jadi mahasiswa itu gak gampang, tekanan biaya, kebutuhan hidup. Kadang bikin kita ambil jalan cepat. Tapi semoga setelah mendengarkan podcast itu, kita bisa sama-sama belajar berpikir panjang sebelum ambil keputusan instan. Pinjol bukan satu-satunya jalan, apalagi kalau ternyata ujungnya lebih menjanjikan. Yuk bangun kesadaran keuangan dari sekarang, biar gak cuma lulus kuliah, tapi juga lulus dari jebakan uang. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Nah, kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau pendapat soal topik ini, langsung aja kirim ke kita via DM di bawah ini, atau komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bareng kita Suara Kampus, jaga dompet, jaga pikiran, dan tetap waras di tengah tugas yang tidak dari kesudahan. Terima kasih.